Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama SDN Elektromedia. Baik rekan-rekan, kali ini kita sedang memperbaiki TV LG Plat 21 in ya, dengan keluhan bergaris. Baik, untuk bagaimana cara mengatasinya TV ini, sebelum kita melanjutkan, silakan bagi rekan-rekan yang baru bergabung untuk mendukung channel kami dengan subscribe channel ini, like serta komen, dan jangan lupa menyalakan lonceng. Bagian vertikal ya. Semoga video-video dari kami ataupun ilmu-ilmu yang kami bagikan dapat bermanfaat dari rekan-rekan semua, baik itu teknisi pemula ataupun yang baru ingin belajar ya, atau sekedar ingin mengetahui saja, silakan, tidak apa-apa. Ya, ini tahap pertama kita akan mengecek dulu bagian papan boardnya atau PCB-nya. Kemungkinan karena TV ini udah tergolong lama, maka kemungkinan udah banyak sirkuit yang panas atau solderannya yang retak ataupun bahkan lepas sama sekali, tidak terhubung. Jadi kita solder ulang untuk memastikan jangan sampai ada sirkuit yang tidak terhubung sesuai skema ya, karena kalau kondisi mesin sudah lama itu dengan panas yang cukup lumayan panas, maka perubahan akan terjadi di solderan, yaitu timah-timah akan retak ya. Dan itu bisa mengakibatkan dia tidak terhubung, dan kalaupun dia sampai ada sesuatu yang berakibat fatal, maka akan terjadi kerusakan. Baik, ini kita lagi solder satu persatu bagian mana saja yang sudah mulai retak solderannya ataupun bahkan yang udah lepas sama sekali. Ya, sembari kita menyolder ulang solderan-solderan ini, timah-timah yang ada di PCB ini, kita sambil memperhatikan juga kalau ada komponen yang sudah terlihat kondisi fisiknya sudah tidak baik lagi, seperti misalnya sudah kembung ataupun pecah ataupun retak ya. Ini bisa mengakibatkan TV ini tidak nyala dengan sempurna. Baik, namun kondisi seperti ini biasanya di bagian vertikalnya ya, itu di bagian blok vertikal. Nah, ini ternyata ada elko yang udah kelihatan fisiknya udah mulai berubah ya. Biasanya seperti ini dipastikan nilai elko ini sudah menurun atau bahkan sudah kering ya. Jadi kita siapkan pengganti yang baru dengan ukuran yang sama, 25 volt 1000 mikro, dan kita cek-cek dulu di bagian yang lain. Biasanya ini elko 100 mikronya yang 50 volt itu kena juga nih, dan bisa jadi IC-nya juga, IC vertikalnya langsung kena ya, karena terjadi drop yang mengakibatkan tegangan tidak stabil di daerah itu. Kalau dia TV ini tidak protek, maka akan terjadi kerusakan pada IC vertikal. Baik, sobat semua, rekan-rekan, kita bongkar dulu ya, kita otak-atik dulu ini. IC-nya kita coba solder dulu atau kita ganti dulu. Juga elko-elko yang udah kelihatan seperti ini nih,
Ini yang 100 mikro yang 50 volt ya, ini sebaiknya diganti juga. Dan kerusakan seperti ini biasanya ada garis di atas, bergaris-garis 5 atau 6 garis di atas layar ya, di atas CRT ketika dia dinyalakan TV normal tapi dia bergaris-garis. Nah ini sebagai tanda atau sinyal elko ini sudah mengalami kerusakan ya. Ya ini kita siapkan dulu spare partnya. Ini teknisi kita sedang menyiapkan spare part. Dan ini teknisi kita sepertinya lagi mencari spare part. Dan di box spare parts yang satunya mungkin udah kita siapkan juga, ini tinggal mencari di mana yang sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan ya. Nih di dus ini udah banyak sekali elko ya, elektronik kondensator ya. Kita siapkan untuk pengganti elko yang jebol tadi. Ya ini siap, teknisi kita sudah mulai mengganti komponen mana saja yang tadi sudah dilepas dan sudah disiapkan. Sepertinya kalau sudah terbiasa menemukan kendala seperti ini, dan untuk solusinya pun sudah gampang ya. Yang bisa dipastikan kalau ini kerusakannya bagian blok vertikal, maka kondisi layar ini tidak membuka. Ya, hati-hati ketika penyolderan ulang atau rehold itu di bagian timah di blok mana saja, diperhatikan jangan sampai ada yang bersentuhan atau korslet ya ke komponen-komponen di sebelahnya atau komponen yang lain, karena bisa mengakibatkan fatal. Bisa jadi unit tidak bisa menyala atau bahkan bisa sampai sorting dan mengakibatkan kerusakan. Kalau di bagian-bagian yang vital seperti bagian horizontal, bagian regulator, dan juga bagian IC chroma, itu ketika terjadi konsleting maka sangat fatal ya akibatnya, bisa mengakibatkan komponen lainnya menjadi rusak. Baik, sembari kita menunggu teknisi kita memasang komponen, ini sepertinya kerjaan kita hari ini cukup lumayan banyak ini yang masuk ya. Dan ini berapa TV LCD, ada juga TV tabung, TV LCD 24 in, 42 in dan 32 in. Ini ada juga tadi kipas angin yang digantung ya. Iya. Beginilah kondisi bengkel kita sekarang. Ya, ini sepertinya teknisi lagi mengerjakan pemasangan komponen. Kita sabar saja menunggu. Ya, menyoldernya pun harus hati-hati ya, agar meyakinkan kita bahwa unit ini akan menyala dengan sempurna seperti awal kembali. Baik rekan-rekan yang baru bergabung, silakan untuk subscribe dulu channel kita, membunyikan lonceng serta like dan komen. Insya Allah ke depan kita akan terus membagikan video-video ataupun ilmu-ilmu tentang cara perbaikan elektronik, perangkat elektronik, baik itu TV tabung, TV LED, kulkas, mesin cuci, dispenser, kipas angin,
water cooling, pompa, dan semua, bahkan sampai ke AC nanti ya. Terus dukung kami dengan cara mensubscribe channel ini agar channel kita terus bisa berkembang, dan tentunya kami akan selalu mengevaluasi setiap video-video yang kami bagikan. Kami akan buat sebaik mungkin dan tentu sejelas mungkin agar rekan-rekan bisa mengerti. Dan kalaupun ada rasa-rasanya seperti kurang mengerti dan harus ditanyakan, silakan komen di bawah ya. Kami akan siap membagikan ilmu dengan tentu dengan cara-cara yang sopan dan baik. Baik, ini sepertinya teknisi kita setelah memasang dan merapikan kembali, dan pesawat televisi ini akan kita coba bagaimana, apakah unit ini bekerja dengan baik sesuai yang kita harapkan atau masih ada kendala lainnya. Oke, siap. Ini lagi memasang soket-soket kabel yang mungkin masih belum terpasang. Dan diperhatikan kembali ground yang di bagian CRT harus terpasang ya, karena itu kalau tidak terpasang akan berakibat fatal di bagian IC MICOM ya, bisa mengakibatkan gangguan di IC MICOM atau IC programnya. Baik rekan-rekan semua, sepertinya ini kita udah waktunya untuk mengetes unit ini. Apakah unit ini sudah baik seperti yang kita harapkan ataupun belum ya. Oke, kita tunggu ini, kita on kan, kita hidupkan dulu. Jangan lupa dipasang antena dulu agar gambarnya langsung kelihatan bagus dan jernih ya. Baik, ini TV udah mulai kita nyalakan, dan seperti apa hasilnya. Oke, tinggal dipasang antena dulu ini biar dia gambarnya bersih dan terang ya. Ya, ini ya kan, udah kelihatan tuh, jadi tidak bergaris lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kami